Hari ini kita mencoba belajar ya di sini, belajar dari awal sekali. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Titik Mayasari. Saya Nurdayati. Iya. Saya bersama teman-teman ini cara membuat wedang herbal. Kita dari Desa Karangrejo ya terutama ingin mengeluarkan produk sendiri kan. Insya Allah semoga masyarakat juga bisa menerima ya, karena ini semuanya dari bahan pon-pon, bahan herba dari kampung-kampung sudah ada gitu. Bahan wedang herba itu terbentuk dari serai, kayu manis, jahe, kunyit, jeruk nipis, cengkeh, kapulaga, sama pala, ditambah sama honey, madu. Semua bahan itu kita sterilkan dengan cuci bersih pakai garam, direndam pakai garam. Lepas itu kalau sudah bersih kita potong kecil-kecil, baru kita masak dengan air panas. Setiap satu ramuan, satu gelas terdiri dari 3 serai, 2 jahe, kunyit satu batang, satu kuas, jeruk nipisnya sesuai dengan selera. Tapi kadang kalau orang kampung sini kalau direbus katanya pahit ya. Tapi sebetulnya itu membunuh untuk toksit, tahu, bagus. Lebih bagus itu lemon. Itu lemon direbus bagus. Soalnya itu bisa membuang toksit kita dari dalam. Karena saya sudah membuktikan gitu loh. Bukan pengalaman tapi membuktikan gitu. Ya insya Allah bermanfaat bagi masyarakat kita ya. Lepas itu kita ditambah cengkeh 5, kapulagonya sedikit saja. Lepas itu pala itu sedikit ya, karena itu bikin ngantuk katanya. Bahan-bahan semua sudah disiapkan, dipotong. Nanti kita merebusnya dari 2 gelas dijadikan 1 gelas kecil air minum. Jadi sebelum masak itu 2 gelas air minum dijadikan 1 gelas air minum. Untuk pengeluaran produk, kalau kita memang sudah diterima di kalangan masyarakat, kita mau memproduksinya mencoba dengan kita ke pengemasannya masukkan dalam tea bag. Mbak belum datang. Kita ada sampel plastik, tapi maaf orangnya belum kesini. Ya, nanti dilanjutkan. Sampel. Nanti untuk sampelnya kemudian ya. Yang saya sudah menjelaskan cara penyajian dan pembuatan proses wedang herba gitu. Sampai di sini sudah paham belum yang saya belum nanti kak saya buatkan pasti spesial. Untuk pengemasannya nanti kita ada try, ini hari ada bawa sampel. Kita mau mencoba nanti menurut Pak Bambang sama Kak Dona itu diterima apa bagus apa enggak, nanti itu kritikannya kita tunggu, betul enggak? Ya, bukan saya Pak Bambang. Ya pokoknya kan semua. Kalau saya yang kritik kan nggak mungkin. Oh ya, baik. Nanti yang mewakili sebagai konsumennya Bu Yohana. Kalau belum nyicipi nggak bisa kritik. Iya. Sebentar ya. Habis ini saya racikan untuk 1, 2, 3. 3. Oke, masalah packing kan nanti kita boleh continue ya, Pak Dona, Pak Bambang. Soalnya kan sampel dari tea bag belum datang. Oke. Saya pengen tanya, itu kan katanya tadi ada madu. Itu madunya sudah dicampur dalam
tea bag itu atau itu terpisah? Itu biasanya terpisah. Jadi itu hanya dalam cara penyajian ada opsi. Pelengkap. Biasanya kan Indonesia ada produk saset ya. Tadi mana ya? Madu. Kayak madu rasa gitu ya? Ya enggak. Kalau kita pernah eksperimennya itu karena kita selalu beli botol ya. Ya. Setiap kita masak itu kita letak satu spoon itu. Jadi kan kadang kita nggak ada yang suka manis, Ya. ada yang kalau Oke. saya memang terus terang nggak suka manis. Jadi ada rasa jeruk nipisnya gitu loh. Kan jeruk nipis itu kalau dimasak sedap, tapi ada pahit-pahitnya ya yang bikin itu terasa itu yang jeruk nipisnya itu karena itu pembuangan toksit itu yang paling bagus kulit jeruk. Itu berdasarkan pengalaman dan saya kan pernah ikut cara menyajiannya pun begitu. Jadi ini nanti yang bikin adalah yang beli? Kalau honey itu yang Bukan, yang ini yang dari tea bag-nya itu nanti yang bikin dari 2 gelas jadi 1 gelas itu yang beli? kalau Atau kita tinggal diseduh kasih air 1 kalau gelas? kita sudah pemprosesan itu tinggal masak, tinggal rebus saja. Tinggal rebus aja. Kita kan Oke. ini eksperimennya kan manual, Ya. belum ada penggilingan. Ya, Jadi oke. kita dipotong-potong aja. Ya. Biasanya kalau satu ramuan kan dua gelas ya, kita ambil 1 spoon sendok makan. Makan ya. Nah itu udah cukup. Asal kalau madu itu kan sudah manis. Manis. Jeruknya juga sudah manis. Yang bikin terasa pahit itu kulit jeruknya sama cengkeh itu yang terasa. Itu yang bagus. Kenapa madu bukan kayak wedang rempah itu apa gula batu? Karena kalau menurut Cina ya, paling bagus itu untuk menambah stamina itu bagusnya honey. Oh. Kalau Oke. menurut berdasarkan saya pernah minum, memang waktu itu pas COVID itu melanda ya, kita semua pengeluaran produk-produk gitu. Jadi aku pengalamannya dari situ karena kita pernah ikut Ya, Cina gitu, jadi ya. tahu. Jadi belajarnya dari situ. Jadi madu itu bermanfaat Bermanfaat untuk tubuh. dan bermanfaat untuk di madu. Jangan. Itu Oke. Ya. biar nggak sepaneng. nggak sepaneng Ya, kok. ya. Kalau sepaneng nggak sampai sini. Ya. Oh gitu. Ya. Terus kira-kira ketika itu nanti akan dipasarkan tuh harganya berapa sih? Terus siapa yang disasar? Siapa yang diharapkan membeli? Kalau untuk sementara pemasaran kita dari masyarakat dahulu, masyarakat sekitarnya dulu. Oh gitu. Kalau masalah harga nanti kita kan lihat dari bahan itu berapa, kita baru bisa mentarget gitu loh. Kan kita belum mencoba untuk mau buat produk, baru mengeluarkan produk gitu. Ya. Jadi belum ada untuk pemasaran. Masalahnya belum ada. Belum ada. Oh ya. Oke. Terus itu kan kalau bayangannya ngemasnya gimana sih? Pengemasannya kita pakai tea bag. Itu lah nanti kan. Oh ya nanti, oke. Ya oke. Ya. Baik. Kenapa enggak dalam bentuk keringan aja kayak wedang buah itu, keringan itu? Itu sebetulnya bisa Bu, cuma kalau kita wedang herba itu kebanyakan kan fresh, barangnya fresh. Macam Kalau di tea bag itu kan malah enggak fresh, lebih fresh yang keringan itu. tapi kalau untuk mesin yang canggih semuanya itu bisa digiling Bu. Ya, tapi belum punya yang canggih. Tapi nanti Mr. Blend ada. Tapi sebetulnya kalau di blend itu lagi nggak terasa, lagi terasa kalau kita Nah, itu kalau potong-potong. fresh langsung di tempatnya. Langsung fresh. Iya. Itu bukannya yang buat Tapi itu bisa kok. Memang yang macam herba itu saya pun pernah, walaupun begini dipotong-potong dikeringkan itu bisa. Tapi itu ada cara macam kayak oven gitu ya, untuk pengawetan gitu. Kalau macam kita produk itu sampai ke luar negeri gitu, luar negara bisa dikeringkan,
bahan-bahan tuh semua dikeringkan, boleh dimasukkan ke dalam tea bag. Tea bagnya tapi yang biasanya paper yang Coba dari Paris. Oh, oke. bukan rapat. Ini loh, kita mau Kayak- ngomong tapi nggak tahu namanya. Kayak kaos kaki tapi atasnya ada talinya. Betul. Oh. Ya. Nggak tahu, Kak Dona pun nggak mau ngasih tahu. Dia ada. Yang kayak itu loh, pokoknya itu yang simple. Ya, tapi saya lainnya. di WA itu saya nggak paham seperti apa. Ya, nggak usah paham. Sekarang udah paham. Nah, yes. Begini, Pak Bambang. Begini. Betul kan jenengan tadi Ya, kayak ya, stalking? ya. Nah, This one and that one. That one. Oke. sudah sampai di sini paham? Paham. Dirasa paham. Tak paham, ayo makan bakso. Ini yang bikin awet muda. Kita semua belajar satu, belajar mental, belajar segala-galanya. Kenapa belajar mental ada di sini? Bukan di fisiologi. Karena kalau belajar mental di sini sepertinya ini ya, nanti semua jadi sakit mental. Kayaknya ada ini yang sudah sakit mental. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kita masukkan dari teman-teman. Masukannya di mana? Pripon. Jangan keras-keras. Aku dengar. Pertanyaan dari saya, waktu Mbak Nur itu mengalami sendiri membuat teh ini, itu kan dari tadi sumbernya inspirasi dari ketika mengikuti bosnya yang dari Cina itu. Karena kan saya semua staf kan saya bekerja di penitipan budak ya, anak. Jadi di situ diharuskan kesehatan itu number one. Jadi kita alhamdulillah ada sahabat kita dari teacher dari Filipina, dia pandai mengeluarkan produk. Jadi dari situ kita tahu. Iya, jadi itu adalah sumber Nah, inspirasi Mbak Nur ya. ketika ada ide membuat Wedang herbal. Oke, wedang herbal. Kemudian dari wedang herbal itu kemasannya dari tea bag itu ya. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh bosnya Mbak Nur ketika para stafnya itu membuat wedang herbal sendiri apa? Bos saya bilang bagus, pasal diminum saat itu karena bagusnya kan panas-panas ya, badan kita tuh terasa lain gitu loh, macam perut, terus macam kadang ada orang yang migrain ya, itu bagus karena ada cengkeh, ada itu kita bikin fresh linda gitu. Oh, jadi bosnya Mbak Nur waktu itu juga mengapresiasi apa yang menjadi hasil olahan dari Mbak Nur. Ya. Meramu sendiri Iya. wedang rempah ala Mbak Nur. Kemudian juga sumber inspirasi dari Cina itu Iya. tadi. Nice. Saya mau tanya bahan baku. Ya. Itu semua pasti ada dari Karangrejo atau ada yang ambil dari desa lain atau luar daerah? Dari Karangrejo semua ada. Polo juga ada? Ada. Oh. Sorry. Polo nggak ada. Sekarang nggak ada. Sudah tahu ini namanya itu. Lah saya kan orang sini. Jangan. Kak Bambang mancing emosi kayaknya ini. Jangan, kan di sini nggak ada kelas mental. Nanti baiknya Pak Bambang dikasih testi aja. Ya, oke. Bagus. Ya. Habis ini jenengan buat presentasi, saya buat itu. Ya. Buatkan wedang herbalnya ya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga bisa diterima sama jenengan. Itu ide bagus.
luar biasa, bisa Ya. dikembangkan. Semoga aja Karangreja juga bisa menerima Ya. amin produk kita. Jadi Iya. Jadi tadi saya tanya tentang apa bahan baku itu karena ketika nanti sudah jalan itu keberlanjutan stok bahan baku itu harus dipastikan karena seperti pala itu kan musiman ya, Oh iya. cengkeh segala itu kan Itu kita bisa harus menghubungi untuk channel dari luar Jawa, insya Allah saya ya ada. apa ya, ya Kalau, oke macam itu ya. bahan-bahannya saya mungkin insya Allah saya ada dari Lampung. Saya kan ada channel tadi sana, bisa nanti saya boleh informasikan juga ke sana ada kontinu terus ada apa enggak gitu. Oke ya. Kalau nggak ada pala pun bisa, nggak apa-apa sebetulnya. Jadinya apa selain pala? Pamulodo atau apa? Itu sudah. Sudah ada. Oh iya, Pamulodo. Kalau macam baru bahan-bahan terkendala salah satu, tapi yang paling first paling important kan itu serai, jahe, sama jeruk lemon. Tapi kalau saran saya harusnya dipertahankan yang emang ini kalau memang banyak seperti itu ya Selalu ada ya. ya dicari jalan jalan Pasti tengahnya ada gimana jalan keluarnya pasti ada lah. Kemudian itu kan kalau dimasukkan ke tibet itu kan harus kering ya. Iya. Bagaimana proses pengeringan itu? Melalui proses pengeringan bahan-bahan itu. untuk saat ini sebelum punya alatnya. Sebelum kita punya alat kita jemur, kita Oke. tiriskan dulu. Apakah jemur itu bisa dikatakan itu higienis? Karena kan kita nggak tahu tuh. Tapi kita kalau proses untuk penjemuran. untuk langsung kita minum ya, itu sebetulnya habis dicuci kan kita mencucinya kan direndam pakai garam ya, karena itu semua bisa membunuh kuman daripada barang-barang tersebut, bahan-bahan tersebut. Habis itu setelah air itu turun, kita boleh rebus terus Air tertiriskan. ya. Setelah itu kita bisa terus masak. Ini kan kalau untuk dikeringkan tuh sebetulnya kalau untuk packing. Oke. Kalau untuk masak sendiri itu nggak perlu dikeringkan, nggak masalah. Yang penting itu kita higienis bersih. Iya. Mbak, tanya satu lagi. Jadi misalnya saya beli ya, kemudian ketika saya mau bikin itu menyeduh, saya mesti cuci dulu nggak? Karena itu kan tadi katanya dicuci pakai air garam. Nggak usah. Kalau memang sudah itu kita udah dalam packing tibet, itu nggak usah perlu dicuci lagi. Karena Apa, kan ada rasa asinnya nggak sih? Saya penasaran. ya enggak lah. Ah ya, Enggak, Ya, ya. barang semua barang-barang sebetulnya kalau lebih bagus kita belanja dari pasar sebelum kita masak macam sayuran, buah-buahan itu sebelum masak itu direndam sama air garam itu bagus oke. karena itu berdasarkan pengalaman bukan mengada-ada ya. Ya ya, Adalah kunci keberhasilan. Insya Allah. ya. Baik. Baik. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Nggak ada. Oke. Cukup ya. Terima kasih Mbak Nur dan Mbak Titi, luar biasa, saya appreciate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nanti semua. dilanjutkan ya. Iya. Dilanjutkan ketika tibetnya sudah Iya. ada, bagaimana mengepacknya, pengemasnya dan sebagainya. Kemudian penyajiannya bagaimana? Itu yang paling penting. Dan kita tunggu penyajiannya, hasilnya seperti apa. Terima kasih. Sama-sama.